Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Chelsea Putri Manave, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 2423762106. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengantar Industri Perjalanan Wisata. Baik, yang berikut tentang Biro Perjalanan Wisata. Dalam kepariwisataan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jasa biro perjalanan wisata. Yang kedua, jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga yaitu jasa pariwisata. Baik, setelah usaha jasa pariwisata, ada pun juga pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yaitu yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, dan yang ketiga yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Setelah pengusahaan objek dan daya tarik wisata, ada pun juga usaha sarana pariwisata, yaitu yang pertama, penyediaan akomodasi, yang kedua, penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga yaitu penyediaan angkutan wisata, yang keempat yaitu penyediaan sarana wisata tirta, dan yang terakhir yaitu penyediaan kawasan pariwisata. Dalam pariwisata, ada pun jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama yaitu business travel, di mana perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua adalah individual travel, yang dimana perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Yang berikut adalah leisure travel, atau perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Fungsi umum dari Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Adapun fungsi khusus dari Biro Perjalanan Wisata itu pertama, Travel Bureau sebagai intermediari atau perantara. Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier. Yang kedua adalah Travel Bureau sebagai organisator. Yang pertama, Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier. Yang kedua yaitu menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour atau maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Baik, yang berikut adalah agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Baik, dalam lingkup pekerjaan BPW, adapun fungsi pemasaran yaitu yang pertama, making sales calls, artinya menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua yaitu activating clients, di mana memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk. Yang ketiga yaitu transmitting information, atau menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang berikut adalah planning dan enquiring of promotional. Adapun fungsi dari debt operasional yaitu yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang berikut adalah writing tickets atau menerbitkan isu tiket. Yang berikut adalah booking space, di mana dia mengupayakan peluang pemesanan tour maupun tiket. Yang berikut adalah filling, di mana dia mengarsipkan dokumen perusahaan. Yang berikut adalah preparing question and agent tariff, di mana dia menyiapkan perhitungan harga untuk keperluan produk khusus. Yang terakhir yaitu fungsi operasional D. Yang pertama, bookkeeping and accounting, di mana dia melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua yaitu billing, dia melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang terakhir yaitu budgeting atau merencanakan anggaran perusahaan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.